mengikuti sunnah Nabi. Kalau ngikutin sunnah Nabi gimana? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosa-dosa kita. Nah, jadi itu rasanya lumayan pahit ya, lumayan pahit. Jadi saya apaan gitu. Dan ternyata teman-teman kita yang di sana disembuhkan sakitnya itu karena di karantina 3.000 orang, dan mereka biasa minum aja, minum teh itu kayak bagi mereka teh. Kalau kita kan tehnya kan rasanya gimana? Manis, merek-merek, ada wangi-wangi gitu kan, titik-titik wangi gitu. Ada apa gitu kan? Kalau di sana orang-orang sana minumnya yaitu Kistul Hindi, makan garamnya garam Himalaya dan sebagainya macam-macam. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat dalam waktu beberapa hari mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, lanjutkan. Kita lanjutkan. Orang beriman itu ada perintah, kenapa? Langsung dikerjain. Ista'inu, kata Allah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bisobri, dengan sabar. Sabar, Pak. Ini kunci pertama adalah sabar. Sering saya bilang, nama Allah yang terakhir apa, Pak? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Hafal gak? As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Terakhir adalah Allah adalah As-Sabur. As-Sabru, As-Sabur. Allah itu maha sabar. Maha sabar. Kita aja ngelihat manusia berwujud perempuan, melihat tingkah lakunya itu istri kita gitu, yang nggak sesuai dengan hati kita, perasaan kita itu bawaannya kan keselnya minta ampun, ya kan ya. Padahal istri itu bukan kita yang nyiptain, gitu. Padahal istri itu bukan, katanya walaupun dari tulang rusuk, katanya bukan dari juga tulang rusuk kita gitu, Pak. Nah, kadang kita kesel. Nah, Allah itu Allah yang menciptakan perempuan. Kadang kesel kita yang bukan nyiptain kok kesel. Kita yang lihat suami, ibu-ibu ngeliat suaminya macam-macam gitu, kesel banget. Nah, sementara Allah yang menciptakan suami kita, menciptakan istri kita, itu ternyata maha sabar. Lihat, ya Allah, nih orang udah udah ditetapkan semuanya supaya jadi baik, diarahkan supaya baik, masih aja melawan perintah Allah, masih aja nantang Allah. Nah, jadi Allah itu maha sabar. Maka sebagian para ulama menyebutkan sabar itu adalah ibadah tertinggi, ibadah paling tinggi. Jadi nggak ada ibadah lain selain yang paling tinggi selain kesabaran. Sabar, dan para nabi itu teruji kesabarannya. Para nabi itu teruji kesabarannya. Dari mulai zaman Nabi Adam, yang biasa hidup enak di surga, apa aja ada, gara-gara satu dosa makan buah khuldi gitu ya. Kemudian Allah keluarkan ribuan tahun dari surga. Itu gara-gara makan buah. Dosanya satu, dikeluarkan ribuan tahun dari surga. Kita dosa berapa? Banyak ya. Nah, mudah-mudahan kemudian jadi wasilah juga Allah, kemudian ada sakit, ada yang macam-macam ujian-ujian, itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jadi sabar, mintalah dengan sabar. Nabi Ayub alaihissalam sabar, Pak. Nabi Yusuf sabar. Kalau dia tidak sabar, Pak, enggak sabar, Nabi Yusuf itu gimana? Ganteng, ada orang ganteng, kadang-kadang suka sombong, kan? Merasa diri dia paling ganteng, paling cakep. Padahal Nabi Yusuf itu ganteng, cakepnya luar biasa. Ada lagi yang kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, kaya luar biasa. Tapi kekayaannya itu tidak menjadikan dia kufur terhadap Allah, sabar. Ada yang miskin, ada yang dikejar-kejar, ada yang diusir, semuanya. Ada nabi yang diusir, ada, sabar. Ada nabi yang dipenjara, ada. Siapa, Pak, yang dipenjara? Ada siapa? Nabi
Yusuf alaihissalam di penjara. Yang diusir siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang dikejar-kejar sama penguasa, sabar semua nabi. Siapa contohnya? Nabi Musa alaihissalam. Kejar-kejar. Ada yang dibunuh, Pak, dibunuh. Ada yang dibunuh sama rakyatnya, sama penguasa. Siapa contohnya? Nabi Zakaria dibunuh sama kaum-kaumnya. Ada yang dijadiin Tuhan, ada juga yang dijadiin Tuhan. Siapa tuh? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Uzair dijadikan Tuhan. Di Al-Quran itu Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Tuh Bani Israel ngomong gitu. Jadi lengkap. Kalau orang mau lihat ulama-ulama yang benar itu berarti mengikuti Nabi. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Surat perang itu surat apa? Surat dalam ayat Al-Quran, surat apa saya lupa nih, disebutkan bahwa ada 3 ketika dia menghadapi kesabaran, Pak. Menghadapi kesabaran dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka 3 resikonya. Liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Al-Anfal ya, ayat 34 kalau salah ya. Liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka, kata Allah. Liyusbituka, resikonya kalau bapak sabar, liyusbituka, ditangkap. Au yaqtuluka, atau dibunuh. Yang ketiga, au yukhrijuka, atau diusir. Oh, lihat, Palestina atau Palestina, Pak. Berjuang mati-matian. Sebenarnya selesai. Orang Palestina itu tinggal ngakuin negara Israel. Udah, kita ngakuin negara Israel, kita menjadi bagian dari orang Israel, ya Pak. Kita tanda tangan nih. Haknya kami sebagai orang Palestina apa? Nah, akan dikasih sama Israel tuh. Ini gitu. Tapi ngakuin negara Israel dan Palestina itu masuk ke Israel. Selesai urusan. Nggak ada tuh perang-perang sampai hari ini gitu. Tapi orang-orang Palestina ngerti ini adalah sunnatullah. Ini adalah bagian dari sunnatullah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Sabar. Akhirnya sabarnya apa? Ya resikonya. Liyusbituka, ditangkap. Au yaktuluka, atau pejuang Palestina itu dibunuh. Au yukhrijuka, atau diusir. Dah, itu resikonya. Nah, sabar itu Bapak Ibu, sabar terhadap qada, qadar, dan takdirnya Allah. Jadi apa bedanya qada? Qada atau qada, Pak? Apa arti qada, Pak? Qada dan qadar bedanya apa jadinya? Qada, ada qadar, ada takdir. Nah, jadi ada 3 tuh, qada, qadar, dan takdir. Sabar sama qada, qadar, takdir. Bedanya apa? Qada itu adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya, di mana makhluk tidak bisa milih dan tidak bisa berubah. Kalaupun bisa berubah, itu dengan ketentuan Allah. Ini qada, contoh. Apa rasanya garam? Apa, Pak? Asin. Nah, itu qada, udah nggak bisa berubah. Dari semua orang merasakan asin. Kalau ada orang yang ngerasain garam itu manis, kayaknya nggak ada deh. Semua orang sepakat garam itu asin. Malam itu gimana? Malam itu gelap. Itu disebut malam. Nah, itu qada. Nggak bisa berubah. Itu sudah ketetapan Allah. Bapak lahir sebagai laki-laki, itu qada. Ibu-ibu lahir sebagai perempuan, itu qada. Jadi kita nggak bisa milih lahir sebagai laki-laki. Nah, tugas kita sebagai hamba Allah, ya jalanin aja tugas kita sebagai hamba Allah, ya sabar aja dengan qadanya Allah. Lahir sebagai laki-laki, ya jadi laki-laki. Yang jadi masalah, kalau bapak lahir laki-laki, meninggal jadi perempuan, nah itu jadi masalah. Ada nggak? Ada, Pak. Contohnya siapa tuh? Yang lagi di penjara itu apa namanya? Lupa saya. Ada yang lagi di penjara itu kan? Artis itu. Dari cowok
jadi cewek. Dirubah yang tadinya nggak ada bentuknya jadi ada bentuknya. Apalagi itu? Kemaluannya dipotong. Ya Allah. Bayar berapa ratus juta itu, Pak? Dengar-dengar kabar di Thailand 400 juta, Pak. Mau apa? 400 juta. 400 juta. 400 juta nganterin ya ke neraka itu. Nauzubillah. Ya kan kita terang-terangan aja, jelas-jelas aja. Jatuhnya gimana, Ustaz? Surga apa neraka? Ya kita mah nggak tahu. Tapi dia udah menentang kodoknya Allah itu. Orang lahir laki-laki, tugas kita mempertahankan sabar kita itu sampai mati jadi laki-laki. Ya itu. Perempuan jadi laki-laki, wah susah. Itu namanya tidak sabar, nggak sabar. Kodok ketetapan Allah terhadap makhluknya, makhluknya tidak bisa milih, nggak bisa milih dan nggak bisa berubah. Apa rasanya api, Pak? Hah? Panas, semua sepakat panas. Ada yang bilang api dingin apa? Dingin banget ini api, Ustaz. Nah, tapi ternyata ada makhluk Allah karena kesabarannya. Ternyata Allah jadikan api itu dingin. Ada nggak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dibakar. Ada yang bilang api dinyalain, Nabi Ibrahim dilempar. Ada yang bilang lagi, tafsir bilang menyebutkan Nabi Ibrahim di dalam dulu, kemudian dikelilingin sama bara api. Turun malaikat Jibril, wahai Ibrahim, gimana kalau saya tolong aja? Apa kata Nabi Ibrahim? Saking sabarnya Nabi Ibrahim tuh, Pak, sampai detik-detik terakhir mau meninggal aja, dia tetap sabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong saya. Apa kemudian katanya? Allah kemudian berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin dan selamat atas Ibrahim. Nah, Allah merubah sendiri kodoknya terhadap satu makhluk khusus yang namanya Nabi Ibrahim. Gak bisa berubah. Sabar aja kita, Pak, ngadepin kodoknya. Yang kedua, ada yang namanya qadar dan takdir. Qadar dan takdir. Gimana ngadepinnya? Sabar. Kata itu menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga mudghah, menjadi segumpal daging. Berarti berapa hari itu? 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi berapa itu? 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Kemudian kata Nabi, setelah 4 bulan itu, maka diutus malaikat. Diutus malaikat. Kemudian disampaikan malaikat itu, ditiupkan ruh, kemudian dicatat 4 hal. Apa aja? Yang pertama kata Nabi, rizkinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat, bahagia atau sengsara hidupnya. Jadi berapa yang dicatat, Pak? 4. Yang pertama, rizki. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Yang keempat adalah dia bahagia atau sengsara. Nah, ini qadar. Qadarnya Allah. Akhirnya qadar itu ada lagi, ada qada, ada qadar. Qadar itu apa? Ketetapan Allah terhadap makhluknya. Terhadap makhluknya yang tidak bisa berubah. Kalaupun bisa berubah karena satu amalan khusus dari hambanya. Kalau qada kan yang bisa merubah Allah sendiri. Tapi kalau qadar ada yang bisa berubah. Kenapa? Karena amalan khusus dari seorang hambanya. Contoh, apakah yang dimaksud dengan qadar? Di antara 4 ini, maka yang dimaksud dengan qadar pertama adalah rizki, yang kedua adalah apa? Ajal. Yang dua lagi, amal dan baik bahagia atau sengsaranya itu adalah takdir. Jadi namanya qadar itu adalah rizki dan ajal. Rizki kita itu, Pak, udah ditentuin sama Allah. Jatahnya saya berapa? 100 miliar misalnya. Misal. Jatahnya Bapak ini jatahnya 1 triliun. Beda-beda. Nah, kalau tidak akan mati kata Nabi seorang hamba kalau rezekinya belum habis.
Kira-kira nih, kalau kita tahu jatah kita 100 miliar, terus ada orang yang pergi pagi, pulang malam, kurang puas juga, dagang lagi, kurang puas juga, ngojek lagi, ngojek. Jadi dagang, padahal udah kerja gajinya berapa puluh juta, masih kurang juga, ngegojek juga. Berarti dia lagi memaksa rizkinya turun semua. Kalau rizkinya turun semua, maka rizkinya cepat habis, berarti dia cepat mati. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo amat Pak, kalau namanya kerja, Bapak mau cepat mati nggak nih? Kalau cepat mati, kerjain apa aja sampai rezeki kita tuh habis. Habis tuh. Makanya kalau misalkan ada orang, ya Allah, nih udah kerjain apa, semua kerjaan apa, nih semangat itu tuh, lihat tuh, si itu tuh semangat banget cari uang. Wah, kalau selalu saya bilang, berarti semangat juga menjemput kematian. Masya Allah. Wah, udah siap deh, siap. Karena kalau kita tahu rezeki kita 100 miliar Pak, atau gini, kita tahu dalam satu hidup kita itu kita akan minum gelas ini 100 liter air. Jatah rezeki dari Allah, 100 liter air. Seandainya Bapak tahu, Bapak disuguhin air, mau minum nggak? Ini kalau disuguhin berarti jatah saya berkurang kan? Akhirnya kita nunda, jangan minum. Kenapa? Karena rezekinya kurang, rezeki kurang. Nanti kalau kita minum berarti kan 100 liter berkurang seliter, jadi tinggal 99. Ntar siang minum lagi seliter, tinggal berapa liter lagi? 98. Nah, semakin habis, semakin ini. Nah, jadi rezeki itu udah ditentuin. Jadi nggak usah pakai ngiri-ngiri. Ngeliat tetangga beli kulkas baru, ya Allah, ngiri tetangga Pak, beli kulkas tuh baru. Masa kita udah bertahun-tahun begini-begini aja. Nah, jadi rezekinya udah ditentukan. Nggak akan mati orang itu, kalau nggak akan mati orang kalau rezekinya itu belum habis. Rezeki itu lebih pintar dari Bapak Pak. Dia akan ngejer si pemilik rezeki. Walaupun si pemilik rezeki itu ngumpet di mana-mana, itu rezekinya itu akan ngejer dia kemana-mana. Pintar nyarinya. Itu rezeki. Prinsipnya rezeki. Terus ngapain saya harus ini? Karena rezeki di Al-Quran itu macam-macam. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang dijemput, ada rezeki yang didatengin. Jadi rezeki yang dicari gimana? Nggak bakal ketemu-ketemu. Makanya kalimatnya dirubah. Mau kemana Pak? Mau cari rezeki. Nggak bakal ketemu rezekinya Pak. Saya mau nyari Pak Mahdi di mana? Di rumah sakit Persahabatan. Nyari, berarti ada dua kemungkinan. Ketemu dan nggak ketemu. Tapi ceritanya lagi, beda lagi. Saya mau jemput Pak Mahdi Jemput Pak Mahdi di rumah sakit apa Pak? HGA ya? HGA. Saya mau jemput Pak Mahdi di rumah sakit HGA. Berarti kalau jemput, udah ada belum orang di situ? Udah ada, dia nungguin kita datang jemput. Adalah lagi rezeki ketiga yang didatengin. Kepengen makan sayur asamnya datang. Ada yang tetangga nganterin sayur asam. Lagi nyari jodoh, tahu-tahu jodohnya datang ke rumah. Oh, ini dia nih rezeki. Bapak maunya yang mana? Dicari, dijemput, apa didatengin? Maunya yang mana? Didatengin ya. Kepengen kalau bisa didatengin terus gitu ya. Pengen air putihnya datang. Pengen apa lagi? Ini rezeki yang diantar. Bagaimana? Ada cara-cara untuk rezeki diantar. Ya, salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Maka akan kami buka rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu rezeki. Yang kedua, qadar itu adalah ajal. Ajal, Pak. Ajal itu juga ditentukan. Udah ada batas waktunya, Pak. Bapak jatahnya adalah berapa? Berapa hari? Berapa purnama kayak lagu dangdut. Apa? Berapa tahun usia Bapak? Udah ada ajalnya. Ajal itu adalah batas akhir kehidupan. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, apalagi? Kalau misalkan ajal itu sudah ditentukan,
Dan kita tidak tahu ya, umur kita tuh batasnya berapa. Kita disuruh banyak bertakwa saja kepada Allah. Jadi kodar. Kodok kita lahir sebagai laki-laki. Salah kalau mati sebagai perempuan. Kodar sudah ditentukan oleh Allah. Jatah usia kita itu misalnya adalah 70 tahun. Berarti semakin hari bukan semakin bertambah, maka semakin berkurang. Maka ada istilah umur. Tahu umur Pak? Umur. Umur bapak berapa? Umur ibu berapa? Beda sama usia. Usia. Kalau umur itu dari kata makmur. Innama ya'muru masajidallah. Makmur itu artinya bermanfaat. Jadi umur itu seberapa manfaat. Maka yang paling baik adalah yang umur panjang, manfaatnya banyak. Yang paling bagus lagi, umurnya masih sedikit tapi manfaatnya banyak. Itu umur bermanfaat. Beda sama ajal. Kalau ajal itu batas terakhir. Ada yang umur sampai 80 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 70 tahun, itu jatahnya. Seandainya kita tahu masalah ajal, kamu itu dikasih kesempatan untuk 7 juta kali bernapas. Satu, dua itu. Jadi semakin banyak bernapas, maka semakin berkurang. Sama kayak rezeki kan? Rezeki semakin dipaksa turun, ya semakin mudah gitu untuk berarti rezekinya habis. Nah, jadi ada ajal, ada umur, dan ada yang namanya takdir. Takdir itu apa? Takdir itu Allah memberikan kebijakan kepada hambanya untuk memilih. Contohnya apa tadi? Di antara dua lagi adalah yang amal, yang kedua bahagia atau sengsara. Nah, itu pilihan. Amalnya sudah ditakdirkan kodarnya, dia meninggal umur 40 tahun. Sudah ditentukan nih 40 tahun meninggalnya, Pak. Tapi kemudian amalnya nih, dia itu meninggalnya, dia datangin rel kereta api, dia tidurin lehernya di rel kereta api. Berarti matinya gimana? Matinya su'ul khotimah. Mati dalam kondisi bunuh diri, disiksa oleh Allah dalam api neraka. Sama kalau hari ini kodarnya sudah ditetapkan sama Allah, kodarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini jam segini terkena COVID-19. Udah kena, kalau emang itu sudah ketentuan dari Allah. Tinggal kemudian amal kita kayak gimana? Amal kita. Atau nggak usah gitu dah. Kodarnya sudah ditetapkan oleh Allah, ini orang akan kena sakit apa. Terus amalnya gimana? Oh, banyak saudara-saudara kita yang kemudian beramal, datang ke dukun, berobat ke dukun, minta ke dukun. Akhirnya bukan dapat ampunan Allah, dosanya ditambah, sholatnya tidak diterima 40 hari. Na'udzubillah. Nah, itu amal. Terserah orang mau pilih, mau beramal seperti apa? Apa yang bisa merubah kodar? Ada yang bisa merubah kodar, namanya sedekah, bisa merubah kodar. Umur kita bisa jadi bertambah karena sedekah kita. Yang kedua, bagaimana merubah takdir? Takdir tadi, amal menjadi lebih baik dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan ikhtiar, yang kedua dengan doa. Doa apa? Misal begini, saya di kodarnya nih ditetapkan oleh Allah jatuh dari atas pohon. Naik pohon, jatuh. Tapi sebelum naik pohon, saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira saya jatuh nggak dari pohon, Pak? Menurut Bapak jatuh nggak? Takdirnya akhirnya saya jatuh nggak? Kita tetap, kalau sudah dikodarkan jatuh oleh Allah, maka kita akan tetap jatuh. Cuman bedanya baru naik kakinya ke pohon, kemudian sudah jatuh. Nah, itu takdir. Gara-gara doa. Padahal kodarnya tadi jatuh dari pohon. Pohonnya setinggi apa? Dari atas misal jatuh. Tapi karena doa, akhirnya berubah. Takdirnya berubah, baru naik, sudah jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah maksud Allah.
kita itu suruh sabar dengan kodok, dengan kodar, dan menjalani takdir. Sabar. Sabar. Orang kena COVID, kena sakit, ya misalnya, suruhnya apa? Sabar aja. Dalam beramal, suruh sabar. Bagaimana bentuk sabarnya? Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis-sobri was-sholah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kuncinya cuma dua, sabar dengan sholat. Jadi orang sakit harusnya gimana, Pak? Memperbanyak sholat. Apa ada yang lebih berat dari sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Nggak ada. Tapi kemudian Nabi Ayub alaihissalam tetap mendirikan sholat. Saking sabarnya Nabi Ayub, Pak, kalau badan itu keluar apa tuh namanya? Ulet-ulet, belatung-belatung itu keluar dari badannya kan? Kan sampai sekarang nggak ada orang sakit keluar ulet dari badannya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Diambil apa? Belatung itu diambil, ditaruh di piring. Kalau beliau mau ngambil air wudhu, itu uletnya diambil dulu, taruh piring. Ngambil air wudhu, selesai ngambil air wudhu, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Dikembaliin lagi tuh ulet ke dalam ke badannya. Taruh lagi. Kenapa? Apa yang kau lakukan gitu? Wahai Nabiullah, apa yang kau lakukan? Balikin lagi ulet gitu. Apa kata Nabi Ayub? Ulat-ulat ini punya hak untuk hidup dari badan saya. Nah, itu sabar, saking sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Dari yang tadinya ganteng, yang tadinya apalagi kaya raya gitu ya, dermawan dan sebagainya, sampai jadi orang miskin, sampai kemudian sakit-sakitan, tetap sabar. Kemudian apalagi? Kemudian Allah kembalikan lagi, jadi kaya lagi, jadi ganteng lagi. Nah, itulah sabar. Dan tetap mengerjakan sholat. Tentunya ya, kesabaran kita itu bisobri wassalah, sholatnya itu ya Pak, itu dengan kondisi sebisanya. Nggak usah dipaksain berdiri Pak. Jadi kalau sakit, ingat nih, misalnya nauzubillah, kemudian kalau ada takdir kita sakit, dirawat gitu, pas sadar, langsung kerjakan sholat. Sholat wajib minimalnya. Jaga tetap sholat wajibnya. Syukur-syukur ditambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Karena yang membedakan orang kafir dengan orang beriman itu sholat. Yang membedakan antara orang sakit dengan orang sehat juga sholatnya. Orang sehat sholatnya di mana Pak? Di masjid. Orang sehat sholatnya berjamaah. Orang sehat sholatnya berdiri nih. Tapi orang sakit sholatnya di rumah, nggak bisa berdiri. Orang kafir nggak ngerjain sholat, orang beriman ngerjain sholat. Apalagi orang meninggal sholat nggak? Nggak ada yang sholat, orang meninggal kan tidak sholat. Orang yang hidup disuruh mengerjakan sholat. Artinya sholat itu pertama untuk orang yang hidup. Yang kedua, sholat itu untuk orang yang beriman. Yang ketiga, sholat itu untuk orang yang dalam kondisi apapun, sehat, sakit, dan sebagainya. Ya, jadi tetap mengerjakan sholat dalam kondisi sesulit apapun. Syukur-syukur ditambah dengan sunnah-sunnah, sholat duha, sholat apalagi? Sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud, dan sebagainya. Itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apalagi zaman sekarang Pak, Masya Allah, fitnah akhir zaman kan, luar biasa nih fitnahnya. Kita itu kemarin agak susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ulama yang benar, mana ulama yang ini. Ya. Kemudian kalaupun